Tapi Yohanes 7 ayat 38 menegaskan konsep mata air tadi. Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mata air. Mata air. PG Hudatus. Di dalam diri kita, dalam hati kita, dipenuhi itu. Jadi ada gangguan dari luar, ada yang merisaukan hati, membuat kacau hati, membingungkan pikiran. Memang ada faktor luar. Tapi kalau sumber air ini kuat, sebesar apapun itu sampah yang akan masuk, dia akan tergerus. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya hadir di tengah-tengah saudara melalui channel ini, membawakan dan menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang disampaikan pada tanggal 5 September hari Minggu, di mana saya atau saudara-saudara barangkali masih melakukan ibadah dari rumah. Dan inilah khotbahnya yang mengambil pembacaan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Selamat menyimak khotbah ini. Jangan lupa mohon kepada Tuhan berkatnya oleh firman Tuhan ini. Selamat mendengarkan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 15 saja. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama. Yaitu saya akan baca ayat 13 dan 14. Lalu jemaat yang ada di sini menjawab ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi sini untuk menimba air. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu, kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini saya akan memulai untuk pembahasan ini, yaitu tentang kehidupan manusia. Di dalam kehidupan kita, tidak dapat dipungkiri oleh kita, yang lebih dominan yaitu perasaan. Sehingga pikiran dan hati kita selalu takluk dan berada di bawah perasaan. Saya kasih contoh perasaan benci. Pikiran kita sudah berkata tidak ada untungnya. Hati kita berkata tidak boleh karena firman Tuhan. Tapi perah benci jauh lebih besar dari semua itu. Itu realita. Begitu juga contoh perasaan takut dan khawatir. Kita sudah tahu dalam pikiran kita ada vaksinasi,
ada masker, ada jaga jarak. Tapi sekali lagi itu tidak memberikan jaminan kan. Kalau memang pakai masker itu berguna, buat apa jaga jarak? Kalau buat apa jaga jarak? Buat apa divaksin? Kalau divaksin, buat apa pakai masker? Itu upaya manusia, tidak ada yang salah. Tapi tidak memberikan jaminan. Sehingga perasaan takut, khawatir, cemas, belum lagi yang lain, benci, marah, dendam, sedikit positif, cinta, semua ada. Saya ingin membahas lebih dahulu supaya kita tahu, kalau kita ingin merenovasi atau membangun, kita harus tahu struktur komposisinya. Menelusuri struktur dan komposisi kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Manusia yang hidup. Ada aspek-aspek dasar dalam kehidupan manusia yang terdapat dalam pribadi manusia yang terkait satu dengan lain dan tidak bisa dilepaskan. Yaitu yang pertama, pemikiran. Ada konsep, ada penilaian, ada pengambil keputusan, ada gambaran, ada bayangan yang ada dalam pemikiran. Yang kedua adalah perasaan, emosi, sensasi, semua ada dalam perasaan. Yang ketiga adalah pilihan, kehendak, keputusan, karakter, itu pilihan. Yang keempat adalah tubuh. Tubuh ini adalah tempat tindakan, interaksi kepada dunia fisik, itu tubuh. Dan jiwa adalah faktor yang menyatukan itu semua. Saya tidak akan membahas hal-hal ini lebih mendalam, tapi saya ingin menunjukkan lebih dulu, itulah struktur dan komposisi kehidupan manusia secara umum. Sekarang saya ingin menunjukkan lagi, yaitu formasi spiritual orang percaya. Jadi ada formasinya. Jadi ketika saudara melihat orang permainan sepak bola, itu ada formasinya semua, di mana tempatnya. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan iman. Yang tadi tidak disebutkan dalam struktur manusia secara umum. Tetapi sebagai formasi spiritual orang beriman, ada roh, ada jiwa, dan ada iman. Karena imanlah yang menyelamatkan jiwa orang itu. Dan rohnya dijamin. Yang kedua adalah hati, nurani, kalbu. Ada hati. Yang ketiga ada pikiran, akal budi. Yang keempat adalah perasaan, emosi. Yang kelima adalah perilaku, tindakan, sikap, perbuatan, tutur kata. Saudara bisa melihat ini semua. Bukankah seluruh kata-kata yang saya ucapkan tadi menghiasi semua yang ada dalam kalimat-kalimat Alkitab? Sekali lagi, bukan itu tujuan saya. Saya ingin menggambarkan dulu. Bagaimana kita menelusuri di dalam diri kita. Sebab semua ini ditentukan oleh sumber. Sumber itu yang menentukan. Sungai itu ditentukan sumbernya dengan mata air. Ya, dia mengalir dari hulu ke hilir. Sumber itu. Roh dan jiwa dan iman merupakan sumber. Ketiga hal tadi. Kenapa saya tidak masukkan hati? Hati wadah.
wadah daripada iman itu sendiri. Karenanya pada ayat yang kita baca tadi, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ilustrasi sebagai air dari sejak awal Perjanjian Lama, Alkitab untuk menunjukkan merupakan sumber hidup. Dan kenyataannya memang manusia itu hidup karena air. Tubuh kita sebagian besar banyaklah air. Ilustrasi ini gambaran juga digambarkan air itu tentang Mesias. Jadi Mesias itu diilustrasikan bagaikan air. Penyelamat, penyayang. Coba kita lihat dulu, yaitu Yesaya 49 ayat yang ke-10. Gambaran yang sangat dekat ya dengan bacaan kita ini, yaitu tentang Mesias. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-10 dikatakan, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, tolong simak dengan baik, penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka apa? Ke dekat sumber-sumber air. Saudara, tapi ayat 13-14 lebih menekankan lagi. Ada bedanya. Mesias dalam Yesaya dikatakan dia akan memimpin, menuntun dekat ke sumber air. Tapi Yohanes 4 ayat 13-14 dia tidak lagi menjadi penuntun, petunjuk, pedoman, tapi dia sendiri air yang hidup, memberikan air itu kepadamu. Diri Mesias itu sendiri, itu Yesus. Itu bedanya, penekanannya. Perjanjian Lama dia memberikan menuntun, memimpin ke sumber air itu. Perjanjian Baru dia berkata, ini air hidup itu. Jika engkau minum diriku, menyatu dengan aku, engkau akan menjadi mata air. Ia akan mengalir terus sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu sumber. Jadi kalau sumber kehidupan kita, roh, jiwa, iman kita seluruhnya bersumber pada pribadi itu, ini penting. Dia akan mengalir terus menerus. Dia menjadi mata air. Bahkan engkau tidak akan haus lagi. Tidak akan haus. Coba kita kembali kepada Yesaya, kepada Yohanes tadi. Ayat yang ke-19, ayat 13, Ayat 13. Ya. Bacaan kita tadi, Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum, memakai kata Yunaninya pinon.
minum air ini, engkau akan haus lagi, haus lagi. Karena minum seperti minum biasa kita, kebutuhan kita. Tapi ayat 14, tapi barang siapa minum, dia tidak memakai kata pinon, tapi pi yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Bukan minum biasa. Minum sebagai orang percaya. Kata minum itu juga terungkap dalam perjamuan kudus. Minumlah dirinya itu. Jadi itu sumber kita. Hidup ini harus punya sumbernya. Jadi kalau sumber itu terjadi, ya saya ingin menegaskan, jadi tidak lagi pinon dalam kata kerja bentuk present, tapi kalau pi merupakan kata bentuk aorist yang menunjukkan cukup satu kali minum. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sumber. Nah, karenanya nanti kalau roh, jiwa, iman kita sumbernya pada dia, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, semuanya harus terairi, mengalir dari sumber itu. Nanti kita akan bahas mengapa kita takut, khawatir. Memang itu di pikiran kita ada. Karena itu kalau bersumber ke sana, mari kita lihat dulu hati kita. Hati. Ini bicara hati. Maka saya katakan tadi hati adalah wadah. Wadah dari iman, wadah iman, kepercayaan, keyakinan. Ya, semua manifestasi kehidupan kita harus bersumber di wadah ini. Karenanya dikatakan tadi, ya, konsep Yesaya 49 ayat 10. Aku akan menuntun engkau ke sumber air. Sumber air. Mayim Yena Halem. Tapi Yohanes 7 ayat 38 menegaskan konsep mata air tadi. Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Mata air. PG Hudatus. Di dalam diri kita, dalam hati kita, dipenuhi itu. Jadi ada gangguan dari luar, ada yang merisaukan hati, membuat kacau hati, membingungkan pikiran. Memang ada faktor luar. Tapi kalau sumber air ini kuat, sebesar apapun itu sampah yang akan masuk, dia akan tergerus, terbuang, tidak akan menyangkut. Jadi boleh saja orang bikin bingung kita, bikin susah hati kita, bikin tidak karuan perasaan kita. Bisa saja, itu faktor hidup. Tapi kalau aliran air ini, ya, PG Hudatos ini, aliran begitu kuat sekali dan banyak melancarkan, mengalir begitu deras, semua terbawa. Hilang. Dia tidak nyangkut. Tidak nyangkut. Pernah ada, tidak nyangkut. Pernah ada, tidak nyangkut. Siapa yang tidak
tidak punya khawatir sih? Setiap hari kita dengar bunyi ambulan, daftar orang mati. Siapa yang kita tidak khawatir dan takut? Ada. Tapi tidak bisa dihilangkan. Kan tidak bisa dihilangkan. Omong kosong orang bilang, hilangkan pikiran negatifmu. Namanya pikiran tidak bisa hilang. Kenapa tidak bisa? Ya. Sigmund Freud, seorang ahli jiwa, berkata, pikiran sadar manusia itu hanya 12%. Berpikir rasional, ya itu. Tetapi 88% adalah pikiran di bawah sadar, yaitu memori, tempat menyimpan yang begitu lama data-datanya. Kenapa orang bisa dendam dari benci, dari dendam menjadi dendam kesumat? Itu memang di situ. Tapi kalau data-data di situ semua dipenuhi aliran sumber air tadi, makanya kita tidak bisa menghilangkan perasaan takut, khawatir, tidak bisa. Menekan, makin ditekan, makin TBC, darah tinggi, jantung. Lalu gimana? Mengganti. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah. Kenapa? Sebab di dalamnya menu, sebab di dalamnya totsiot hayim, terpancar kehidupan. Bisa datang ke dokter, dok tolong kerisauan hatiku ini diganti, nggak bisa. Perasaan, kalau engkau terlalu perasaan ketakutan terus, dokter hanya mampu bikin engkau tidur, melupakan sejenak. Makin lama, makin berat. Karena itu, hati yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 7 ayat 38, hubungannya dengan ini. Hati itu wadah tadi saya sebut. Ya, Yohanes 7 ayat 38 tadi. Coba kita lihat kembali lagi ke sana supaya kita tahu. Ya. Dikatakan di situ, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hatinya. Diterjemahkan dari kata Yunani teskoilias. Teskoilias. Secara harfiah ini disebut bagian tubuh yang berongga. Bagian tubuh yang berongga antara lain adalah dikatakan di situ lambung, rahim. Itu wadah. Lambung, lahir, rahim dikatakan. Sebab hati yang dalam arti perasaan itu kardia. Kardia. Tapi ini koilias. Karena itu dipakai. Kalau wadah kita ini sumber mata airnya Yesus, di hatimu itu, hati kita semua, maka kekuatan itu ada dalam hati kita untuk menaklukkan dan mengalahkan semua yang datang mengganggu hati dan pikiran dan perasaan kita.
bukan hanya sebuah kepercayaan. Harus kita imani dia pribadi yang hidup, dahsyat, yang ada di dalam diri kita. Iman percaya kita kepada dia. Bukan hanya menyebut dia Tuhan, Tuhan. Bukan itu saja. Lebih dari itu. Tidak ada yang mengatakan makanlah tubuhku, minumlah darahku. Tidak ada. Semua kata ganti. Korbankanlah ini semuanya. Ini tidak. Dia dirinya. Jadi kalau ada dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, itu penting. Karenanya dalam 1 Korintus 2 ayat 16, kita akan banyak lihat ayat supaya kita tahu bagaimana mengatasi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kerisauan hati, perasaan-perasaan yang tidak menentu di zaman yang tidak pasti tadi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami apa? Memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki nouns Kristus, pikiran Kristus. Ekomen, kami miliki. Kalau kita tidak miliki pikiran kita yang selama ini kemampuan kita, pikiran-pikiran kita saja, itu ganti dengan pikiran Kristus. Supaya pikiran kita tidak mudah tercemar, terkoneksi dengan perkara-perkara dunia yang menakutkan ini. Pikiran kita harus connect kepada pikiran Tuhan. Karena itu Kolose 3 ayat 2, ini lebih tegas lagi. Kolose 3 ayat 2, kita perhatikan supaya kita tahu bagaimana membebaskan pikiran, perasaan diri kita ini dari semua kecemasan, ketakutan saat ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pikirkanlah hal-hal yang di atas, ta'anu, di surga Tuhan, bukan yang di bumi. Kalau pikiranmu orientasinya bumi, ketidakpastian, keputusasaan, sakit penyakit, penderitaan, kesulitan, kematian, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, itu bumi. Jadi kalau orientasi pikiran kita ke bumi ini, pasti yang melahirkan perasaan kita, yang ada di hati kita, semua ketakutan. Karena dia tidak memberikan satupun sukacita. Sukacita yang dibuat. Makanya ada pelawak. Ada humor. Ada stand up komedi. Itu dibuat. Hanya melintas, tidak dari sumber, tidak dari wadahnya. Tapi kalau kita memiliki Yesus, dia berada di wadah hati kita, pikiran, roh, jiwa kita, itu lain. Karena itu sumber mata air tadi. Berulang saya katakan. Jadi kalau orientasi pikiran kita ini ke bumi, itu tadi. Karena Alkitab bicara, sejak manusia jatuh dalam dosa, engkau akan bersusah payah, kesakitan, penyakit, kematian. Semua ada di bumi ini, itu bagiannya, virus. Tapi kalau pikirkan sorga, Tuhanku baik, sangat
baik. Dia berkuasa, dia dahsyat. Dia pasti memberikan pertolongan, dia pasti memberikan jalan keluar. Jadi pikiran kita itu orientasinya ke sana, kita ganti. Kalau kita lihat ke sini, kita ganti ke sana. Kalau sana menjadi sumbernya, engkau punya harapan. Kita percaya dengan Yesus. Kita percaya Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus bukanlah sekedar menuntut kita percaya Dia ada dan percaya, taat, ikuti perintah-perintahnya. Bukan, kalau yang soal itu aku sudah bosan, dulu juga seperti itu. Tapi Tuhan adalah Bapa yang kau mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Itu Tuhan kita. Aku menolongmu. Kau berdoa, aku mendengar dan menjawab. Semua ayat-ayatnya ada. Ini tentang Tuhan kita. Tuhan yang baik. Jadi di situ. Makanya Kolose bilang, orientasinya, pikirkanlah yang di atas, jangan yang di bawah. Untuk menggantinya, dikatakan di situ, Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Ya. Karena dalam Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Bukan tumpang tindih, ganti. Saya lebih suka mengatakan kata ganti. Kalau diperbaharui, tetap bangunan lama, hanya direnovasi. Tapi ini ganti, robohkan sama sekali yang lama, ganti yang baru. Strukturnya, komposisinya, semuanya. Untuk diperbarui. Jadi nouns-nya harus diperbarui. Ya. So, nanti kita bisa melihat di situ. Sumbernya. Kembali lagi. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Sementara ini pikiran dan perasaan kita yang terdapat di bumi ini. Karena itu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menetap. Karena ada tempatnya. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan boleh datang, boleh sekilas, tapi tidak bisa menetap karena wadahnya sudah dipenuhi oleh pikiran Kristus. Biar jemaat tidak takut lagi. Kita pasti keluar dari krisis ini. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Bagaimanapun juga. Ya. Karena dalam Filipi ini tidak, sebetulnya bahasa Yunaninya tidak dipisahkan antara pikiran dan perasaan. Satu nafas, pronete. Yang tadi di atas nouns, ini pronete. Kalau nouns itu intelektual. Kalau pronete itu memikirkan, memahami. Nah. Kalau nounsnya sudah penuh oleh pikiran Kristus, maka pronetenya, pemikiran, memahami, memikirkan, itu kembali ke pikiran nounsnya itu. Kembali ke wadahnya. Ya
kita tidak bisa menyangkal kita mendengar informasi hal-hal yang menakutkan dalam diri kita. Tidak bisa disangkal. Tapi dia tidak menetap. Dia hanya lewat. Dan kita tidak bisa menghalangi dia lewat. Sebabnya, ya, kita ini heran ya, sebagai manusia ini pinter-pinter bodoh pinter gitu. Padahal hidup ini kan beban. Hidup ini kan beban. Ya, dari kita membebani menjadi beban dan kita dibebani. Ya, bebani sampai jadi kita dibebani. Kan itu hidup. Lagi kecil kita membebani. Sekarang kita dibebani. Dan itu hidup. Dan itu manusia semuanya. Saya melihat di sini Yesus menawarkan, kamu mau menanggung kuk dunia ini? Ya. Atau mau menanggung kuk aku? Kalau kuk aku itu tadi yang saya katakan, pikiran kita sumbernya kepada Yesus. Ya. Kuk di sini karena bahasanya itu kuk itu seperti belenggu. Ya, tapi sebetulnya bukan belenggu kalau saya perhatikan. Ya. Tapi kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita lihat dulu supaya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kan kuknya kan beban. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Bebanmu berat, kukmu berat. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi mungkin kata beban menjadi kuk itu barangkali karena pemikirannya kuk di situ ada sesuatu perlengkapan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kalau beban itu bukan perlengkapan, itu negatif. Kalau kuk itu positif. Kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Karena Tuhan kita bukan monster yang nakut-nakuti. Tuhan murka, Tuhan ini. Makanya jangan salah mendidik anak itu. Ayo sekolah minggu, ayo doa, nanti Tuhan marah. Saudara anggap Tuhan itu darah tinggi. Tidak. Dia kasih. Tuhan itu baik, sangat baik. Karenanya kita harus menghormatinya. Pergilah berdoa dan sekolah minggu. Karena orang tua zaman dulu itu, orang tua ingin tenang. Supaya anaknya cepat tidur. Maka diceritakanlah ada hantu ini. Kalau tidak tidur engkau dibawa hantu. Ya kan? Jadi kita kepaksa tidur. Karena orang tua tidak mau diganggu. Diceritakanlah yang serem-serem. Maka tidurnya penuh ketakutan itu anak. Wajar kalau ada cerita sedikit yang menakutkan setelah dewasa. Lebih berkuasa dalam dirinya. Karena karakternya sudah dibentuk oleh orang tuanya seperti itu. Nah kita harus ganti. Tidak. Tuhan kita baik. Ayat yang ke-30. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Enak. Dan bebanku pun ringan.
Itu pilihan, terserah jemaat. Mau tetap pikul beban dunia ini yang berat, atau mau pilih kuk, perlengkapan yang Tuhan pasang di dalam diri kita yang enak dan ringan. Hanya manusia goblok lah barangkali pilih yang berat. Kita kan pilihnya seperti itu. Saya pernah lihat ada kisah di YouTube, orang di balik pagar mau ambil bola pakai kayu, lalu kayunya lepas, lalu temannya menolong, loncat, dia ambil kayunya, dia kasihkan lagi, lalu dikorek-korek lagi. Kan bodoh sekali, kan dia bisa ambil itu bolanya sekalian. Tetapi itulah manusia, itu gambaran yang goblok memang begitu. Karenanya dikatakan demikian, supaya bagaimana akhirnya kalau kita mendapati diri kita seperti itu. Saya ingin mengutip satu Mazmur yang terakhir, yang bagus sebetulnya isinya, tapi kadang-kadang kita tidak suka. Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Tuhan, kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Hati, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Khoreni, selidiki. Kan kalau kita sakit, kita kan ke dokter, suruh buka mulut, mata, telinga, kadang-kadang semua diselidiki di mana. Itu maksudnya. Bukan selidiki dalam arti seperti intel, bukan. Seperti orang memata-matain, bukan. Selidiki seperti dokter. Jika di pikiran-pikiranmu itu terlalu banyak kekhawatiran dan sebagainya, selidiki. Ya. Weda dan ketahuilah. Levapi hatiku juga. Tuhan, hatiku diselidiki juga. Behaneni, ujilah. Kan dokter menguji. Ada radiogram, ada echo, ada apa ke jantung, kemana. Itu kan diuji. Sampai di mana kekuatannya. Jadi ayat ini doa yang paling baik. Ketahuilah, kenallah pikiran-pikiranku. Syar'afai. Harfiahnya, kecemasan-kecemasanku. Pikiran-pikiran yang dalam arti negatif ya. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Selidikilah kekhawatiran, ketakutanku ini. Tolong. Dalam perjanjian lama, ada 3 kata yang artinya menguji dan mencoba. Menguji dan mencoba. Nasa, syarab, bahan. Nasa, syarab, bahan. Nasa itu mengandung ujian, tapi bisa juga cobaan. Dan dalam arti yang paling keras. Subjeknya tidak hanya satu. Bisa Tuhan, bisa manusia, bisa si oknum iblis. Itu yang disebut nasa. Tapi kalau syarab, ujian, itu subjeknya hanya satu, Tuhan. Kalau tadi yang sangat keras,
Kalau ini syaraf, artinya subjeknya selalu Tuhan dan pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut. Yang ketiga, bahkan berada di antara keduanya, yaitu di tengah-tengah. Dan selalu dia berbicara tentang kerohanian kita. Kerohanian kita yang kering, yang kurang, yang tidak dinamis. Secara spiritual. Itu bahan. Nasa, syaraf, bahan. Kalau nasa, bisa ujian, bisa cobaan. Dan selalu oknumnya bukan hanya Tuhan subjeknya, tapi juga bisa manusia. Tuhan mencoba Abraham. Kejadian 22 ayat 1. Ya. Lewat anaknya yang mau dikorbankan. Tuhan coba. Sebetulnya yang menjadi cobaan bukan Tuhan mencoba. Yang jadi cobaan bagaimana Abraham terhadap anaknya yang dikasihinya. Dari Tuhan ujian, tapi dari cobaan memakai oknum lain. Itu maksudnya, bisa membedakan, itu nasa. Jadi bisa lewat orang lain, bisa engkau disakiti orang lain, itu juga cobaan. Nasa, menyakitkan. Jadi bayangkan ketika Abraham diperintah itu. Karena kalau korbankanlah dombamu, Abraham mau minta berapa Tuhan? Tapi korbankanlah satu-satunya anakmu, itu baru. Jadi pikiran kalian. Abraham tidak akan kalau korbankanlah dombamu, lalu semalaman dan tidak tidur memikirin wajah domba yang mau dikorbankan, kan tidak mungkin. Tapi korbankan anakmu, dari situ. Karenanya kalau dikatakan tadi Tuhan menguji itu memakai kata syaraf. Bukan bahasa Indonesia syaraf sinting, itu bukan, saudara. Syaraf dalam arti artinya menguji dengan lemah dalam hati kita. Dan yang ketiga bahan tadi. Di situ kita perhatikan bahwa doa kita, Tuhan tolong periksalah pikiranku ini. Jadi saya ganti bahasanya supaya enak dan mengertinya bagus. Kalau selidiki rasanya seperti diburu-buru ya. Tetapi periksalah pikiran dan hatiku ini. Kenapa aku masih banyak kecemasan dalam perasaanku? Biarlah Tuhan, Engkau menolong supaya perasaan ini yang datang berlalu, tidak menetap. Yang menetap itu adalah janji Tuhan. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Kan konteksnya begitu. Jadi kalau kita percaya dengan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan, itulah yang paling menetap dalam hatiku, pikiranku, perasaanku. Apa saja boleh lewat, segala ketakutan, kekhawatiran, tapi dia akan kalah dengan sumber air iman percaya kita kepadanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti channel saya ini, sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni. Saya berharap saudara-saudara semuanya mendapat berkat rohani yang luar biasa setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.